Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang pengimplementasian Internet of Things atau IoT sebagai solusi dari bisnis. Kelompok 9 sendiri terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya, Diva Nur Amalia Zakia, dengan NIM 24020221140085. Yang kedua ada saya, Fajira Putri Utami, dengan NIM 24020221140086. Selanjutnya ada saya, Eklesia Ananda Alfa Franesa Talia Sutia, dengan NIM 240202211400089. Yang keempat ada saya, Septiani Cahyanti, dengan NIM 240202111490. Yang kelima ada saya, Dini Widi Ardianti, dengan NIM 240202211400091. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian IoT atau Internet of Things. Secara garis besar, Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut dengan machine-to-machine atau M2M, dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Lanjut. Yang kedua, ada definisi dari IoT. Menurut Rekomendasi International Telecommunication Union atau ITU TY 2060 didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dapat melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual, berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi secara teknologi komunikasi atau ICT. Yang ketiga ada contoh IoT. Tanpa kita sadari, ada banyak sekali penerapan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerapan IoT dalam bidang kesehatan, penerapan IoT dalam bidang energi, penerapan IoT dalam bidang transportasi, penerapan IoT dalam bidang lingkungan umum, dan penerapan IoT dalam bidang bisnis. Manfaat dari penerapan IoT secara umum yaitu memudahkan proses konektivitas, ketercapaian efisiensi, dan juga meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Selanjutnya ada penerapan IoT dalam bisnis. Ketertarikan antara internet pada e-commerce memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah bisnis. Selanjutnya ada tujuan IoT dalam bisnis. Tujuan utama dalam berbisnis salah satunya yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka penggunaan IoT dapat menjadi alat terbaik untuk mewujudkannya. Dengan fungsinya sebagai perangkat yang mengumpulkan data, teknologi IoT akan membantu bisnis dalam mengidentifikasi kepuasan para pelanggan. Mereka dan mengambil tindakan proaktif atau reaktif seperti yang telah ada di dunia perbisnisan. Selanjutnya ada manfaat penerapan IoT dalam bisnis. Yang pertama ada menghemat biaya operasional. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan profit yang bagus dengan minimum pengeluaran. IoT akan membantu bisnis mengurangi biaya energi dengan memakai solusi yang lebih cerdas. Terus yang kedua ada memaksimalkan produktivitas pada bisnis atau usaha. Dalam meningkatkan produktivitas bisnis, IoT perlu meningkatkan data dari pengadaan bahan baku hingga berbagai tahapan mulai dari pembuatan hingga pengiriman. Disitulah peran Internet of Things yang bertindak sebagai game changer. Yang ketiga ada memberi kepuasan bagi para pelanggan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur yang terkandung dalam IoT. Nah, tentu saja unsur-unsur ini akan masuk sebagai bahan dasar pembuatan dari Internet of Things itu sendiri. Nah, perangkat-perangkatnya atau unsur-unsurnya itu terdiri apa saja? Yang pertama yaitu adalah AI, atau yang lebih kita kenal dengan Artificial Intelligence. Sebenarnya, kita sudah mendengar kata-kata ini, namun apa sebenarnya makna atau arti dari Artificial Intelligence ini? Jadi, dalam bahasa Indonesia, AI ini berarti adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini yaitu yang dibuat dari mesin. Kalau kita mau lihat contohnya, kita bisa lihat dari robot pelayan yang ada di Jepang. Jadi, kalau kita dulu mengenal robot yang kalau ingin melakukan sesuatu itu harus diperintah, namun robot AI ini sudah diprogram sedemikian rupa, maka sehingga dia bisa berjalan atau berprogram sesuai dengan hal-hal yang sudah diinput atau diprogram di dalam dia. Nah, selanjutnya unsurnya itu adalah keterlibatan aktif. Balik lagi ke unsur yang pertama yaitu artificial intelligence. Kalau dulu robot-robot itu masih diperintah manual, nah kalau sekarang itu sudah aktif, dia berlaku atau bertindaknya sesuai yang diprogram. Makanya disebut dengan keterlibatan aktif. Unsur yang ketiga yaitu adalah sensor. Nah, sensor ini bisa meliputi dari sensor gerak, suhu, udara, dan lain-lainnya. Nah, seperti yang kita tahu di AI tadi, kalau misalkan kita ambil contoh robot pelayan, nah, dia harus memiliki sensor gerak agar dia tidak, ketika dia berjalan, ingin mengantarkan menu makanan, dia tidak menabrak orang yang ada di depannya, maka dia memerlukan sensor gerak. Itu salah satu contohnya. Unsur yang keempat yaitu adalah konektivitas. Tentu saja IoT sendiri memerlukan konektivitas. Contoh simpelnya itu menggunakan Wi-Fi. Contoh IoT yaitu seperti CCTV jarak jauh yang bisa kita akses melalui handphone kita, yang bisa kita gerakan melalui handphone kita melalui jarak jauh. Nah, menggunakan apa supaya CCTV ini bisa kita kendalikan dari jarak jauh? Yaitu bisa menggunakan Wi-Fi. Makanya konektivitas termasuk ke dalam unsur-unsur dalam IoT. Nah, unsur yang terakhir yaitu adalah perangkat yang berukuran kecil. Tentu saja IoT ini sudah sangat berkembang dari zaman ke zaman. Jika zaman dulu kita masih mengenal dengan handphone, flash disk, laptop dengan ukuran yang besar untuk menyimpan data-data yang besar, namun dengan IoT sekarang semakin berkembangnya zaman, perangkat akan semakin kecil. Seperti bisa kita lihat sendiri, kalau flash disk zaman sekarang itu sudah kecil-kecil, tidak yang seperti dulu, semakin besar kapasitas penyimpanannya. Maka IoT sendiri memiliki perangkat yang berukuran kecil. Selanjutnya contoh pengimplementasian IoT. Yang pertama, optimasi Internet of Things untuk meningkatkan produksi pada sektor usaha kecil dan menengah di masa pandemi COVID-19. Optimasi merupakan suatu proses pencarian hasil terbaik yang mencakup studi kuantitatif tentang titik optimum dan cara-cara untuk mencarinya. Proses ini dalam analisis sistem diterapkan terhadap alternatif yang dipertimbangkan, kemudian dari hasil itu dipilih alternatif yang menghasilkan keadaan terbaik. Yang kedua ada model optimasi. Model optimasi itu dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan perencanaan produksi diturunkan dari persamaan program non-linear yang diterapkan pada lingkungan IoT untuk memecahkan permasalahan perencanaan produksi. Model optimasi dibuat dari persamaan non-linear yang akan diterapkan pada lingkungan IoT dapat menyelesaikan permasalahan perencanaan produksi pada sektor usaha kecil dan menengah.
Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi pada UMKM yang disebabkan yang pertama, rendahnya pemanfaatan terhadap manfaat teknologi informasi. Yang kedua, rendahnya ketersediaan investasi. Dan yang ketiga, rendahnya dukungan lembaga pemerintahan. Macam-macam dalam penerapan IoT di UMKM harus melakukan yang pertama, transformasi digital. Yang kedua, membuat roadmap strategi. Yang ketiga, membuat kebijakan perusahaan yang mendukung transformasi digital. Dan yang terakhir, melatih sumber daya manusia. Contoh yang kedua adalah implementasi revolusi industri 4.0 pada UKM ayam broiler melalui mesin pakan ayam otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Pada zaman virus corona atau COVID-19 saat ini, yang melanda Indonesia berdampak serius pada berbagai sektor usaha, termasuk di kalangan usaha kecil menengah atau UKM. Kondisi UKM di tengah pandemi ini terus mengalami penurunan kapasitas, mulai dari kapasitas produksi hingga penurunan penghasilan. Salah satu UKM yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi COVID-19 ini adalah UKM ayam broiler. Minimnya permintaan daging ayam pada saat pandemi mengakibatkan penumpukan stok ayam pada kandang pada UKM yang bergerak di bidang produksi ayam broiler. Salah satu pemilik UKM yang mengalami kerugian adalah Bapak Sugiran. Ia merintis UKM ayam broiler sejak 2015 di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempuh, Kabupaten Banyuwangi. Karena minimnya permintaan terhadap daging ayam, membuat harga di pasaran turun drastis dan omset yang didapat pun rendah. Dengan turunnya omset pendapatan tersebut, Pak Sugiran terpaksa melakukan pengurangan karyawan untuk menekan angka kerugian karena proses pemberian pakan ayam yang masih menggunakan sistem manual. Hal ini berimpas pada tingginya angka kematian ayam akibat permasalahan pemberian pakan. Pemilik usaha belum pernah mencoba menerapkan sistem franchise untuk menanggulangi penumpukan stok ayam di kandang yang dapat dilakukan dan dikontrol dengan memanfaatkan internet. Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Padilla tahun 2021, disebutkan bahwa solusi yang ditawarkan atas permasalahan pemberian pakan ayam kepada pemilik UKM antara lain dengan menerapkan penggunaan mesin pakan ayam broiler otomatis berbasis IoT dan penerapan sistem franchise. Penggunaan Internet of Things atau IoT ini nantinya memanfaatkan konektivitas internet yang memungkinkan untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lain. Lalu, untuk mempermudah dan meningkatkan penjualan produk, sistem franchise dapat digunakan sebagai solusi. Lalu ada pemanfaatan mesin pakan berbasis IoT dan penerapan franchise pada usaha mitra diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemilik UKM atas permasalahan para pemilik UKM yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Berikut adalah tahapan program yang diusulkan oleh tim yang melakukan penelitian kepada para pemilik UKM ayam broiler. Antara lain, yang pertama adalah mempersiapkan pelaksanaan program. Selanjutnya akan ada pembelian alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu mendesain teknologi yang diterapkan. Setelah mendesain teknologi yang akan diterapkan, dilanjutkan oleh penyusunan sistem dan alat, lalu diimplementasi, lalu teknologi tersebut akan diimplementasi dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, sebelum menggunakan mesin pakan ayam otomatis berbasis IoT, produksi ayam dalam sekali panen kurang lebih sekitar 3,5 ton dan tingginya kematian ayam sampai masa panen sekitar 137 ayam. Hasil evaluasi setelah penggunaan mesin pakan otomatis berbasis IoT, produksi ayam mitra meningkat menjadi 4,5 ton dan tingkat kematian ayam turun menjadi 46 ekor sampai masa panen.
Terdapat peningkatan hasil produksi kurang lebih 1 ton dalam sekali panen dan tingkat kematian ayam sampai masa panen pasca implementasi mesin pakan otomatis berbasis IoT turun sekitar 29%. Hasil ini merupakan dampak dari keteraturan pemberian pakan, pemberian vitamin, dan vaksin pada anakan ayam sehingga meminimalisir tingkat kematian dan memaksimalkan proses pertumbuhan ayam hingga saat panen tiba. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan yang lain. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua.